Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Ramadanti dengan NIM 2502010210928 dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan Anda ini, saya akan membahas terkait kemiskinan dan pengangguran pada era digital di Indonesia. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika ekonomi Indonesia terkini. Nah, bagaimana dinamika perekonomian Indonesia di tahun 2026 ini? Berdasarkan rilis terbaru BPS dan telah divalidasi oleh Kementerian Keuangan beserta Bank Indonesia, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan PDB yang stabil di kisaran 5% sampai 5,1%. Hal ini memperkuat fondasi ekonomi di tengah transisi global. Lalu, sektor informasi dan komunikasi menjadi penggerak utama dalam struktur ekonomi digital untuk mendukung percepatan produktivitas nasional serta signifikan. Dan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas indikator makro guna menghadapi dampak era digital terhadap tingkat kemiskinan nasional. Dan untuk ketahanan global tahun 2026 ini tetap terjaga di tengah ketidakpastian global 2026 melalui penguatan struktur domestik dan adaptasi teknologi digital. Bagaimanakah kondisi kemiskinan di tahun 2026 ini? Nah, untuk tabelnya, untuk grafiknya adalah seperti ini. Dengan di tahun 2000 di sini per September 2025 dirilis oleh website dari BPS per 5 Februari 2026 dengan data September 2025 dengan jumlah penduduk miskin 23,36 juta orang, trennya menurun dari 2024 Maret sekitar 25,22, terus 2024 September 24,06, 2025 Maret 23,85, dan yang terakhir data terakhir 2025 September 23,36. Jadi trennya menurun secara gradual. Persentase kemiskinan sekitar 9%, targetnya menuju satu digit lebih rendah. Lalu kemiskinan ekstrimnya mendekati 0% dengan fokus utama intervensi pemerintah melalui perlindungan sosial ekonomi berbasis digital. Lalu bagaimana tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia? Nah, berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik per Februari 2026, TPT kita itu sebesar 4,68%, turun 0,08% poin dibanding Februari 2025. Era digital menciptakan penyerapan tenaga kerja di sektor baru seperti logistik, fintech, dan layanan berbasis aplikasi. Dan untuk sektor informalnya masih mendominasi angkatan kerja sekitar 59%, namun mulai bertransformasi ke arah digital. Nah, hubungan era digital dengan pengangguran. Hubungannya adalah karena semakin banyak kecerdasan buatan ya, atau AI, kita sebutnya AI. Jadi AI ini diproyeksi lebih banyak mengubah fungsi pekerjaan daripada sekedar menggantikan secara total. Jadi manusia ini digantikan oleh AI pekerjaannya. Lalu pertumbuhan pesat gig ekonomi dan startup menciptakan lapangan kerja fleksibel di tengah gelombang transformasi digital global. Nah, gig ekonomi ini apa? Gig ekonomi ini adalah jadi itu perusahaan itu lebih memilih untuk mencari karyawannya secara freelance jangka. Jadi setiap ada proyek baru digunakan daripada memilih karyawan tetap gitu. Jadi lebih fleksibel, makanya lebih fleksibel tergantung ada proyek atau tidak untuk pembayarannya. Lalu tren penganggurannya relatif menurun seiring adaptasi pasar kerja terhadap dinamika digital pasca pandemi global. Lalu fokus kebijakan ekonomi 2026 pada stabilitas lapangan kerja dan teknologi untuk pengentasan kemiskinan. Lalu bagian yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan teori dan kebijakan ekonomi dengan realitas ekonomi Indonesia. Nah, hubungannya yaitu yang pertama adalah pertumbuhan inklusif, teori dan kebijakan pertumbuhan inklusif. Secara teori, pertumbuhan 5% harus menciptakan trickle down effect. Realitanya, ketimpangannya itu masih terjadi. Pembangunan infrastruktur gencar, akan tetapi kualitas SDM belum sepenuhnya menyerap hasil pertumbuhan secara merata. Lalu, terkait digitalisasi ekonomi, implementasi teori pertumbuhan ekonomi dalam konteks digitalisasi Indonesia berfokus pada efisiensi sistem melalui integrasi teknologi modern. Lalu untuk teori interferensi kebijakan, yaitu teori Keynesian atau ekonomi makro sebagai penggerak perekonomian, diaplikasikan melalui instrumen APBN ekspansif terarah. Pemerintah menggunakan insentif pajak dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli sebagai alat yang menghadapi ketidakpastian global. Lalu untuk selanjutnya, menghubungkan teori pembangunan klasik dengan dinamika lapangan guna mengatasi tantangan kemiskinan era digital. Lalu hubungan
kebijakan ekonomi dengan realitas ekonomi, dengan kebijakan moneter. Jadi hubungan kebijakan moneter Bank Indonesia dengan stabilitas harga kebutuhan pokok guna melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan dan integrasi QRIS serta PIFES. Selanjutnya tentang kebijakan fiskal, jadi adanya pemberian insentif pajak sektor teknologi. Contohnya ada super tax deduction diberikan pada wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha pada sektor tertentu. Nah, salah satunya sektornya adalah sektor ekonomi digital tadi. Lalu yang terakhir hubungannya adalah tentang literasi keuangan. Kaitan antara literasi keuangan oleh OJK dengan pengurangan angka kemiskinan, membantu warga keluar dari jerat ekonomi melalui edukasi finansial. Nah, apa tantangan di era digital ini? Tantangannya ada dua, yaitu digital divide, yaitu kesenjangan akses internet dan infrastruktur antara wilayah perkotaan atau Jawa dan pedesaan atau Indonesia Timur. Lalu adanya skill mismatch, jadi lulusan pendidikan formal seringkali belum memiliki kematangan digital yang dibutuhkan oleh industri teknologi tinggi untuk langsung terjun ke dunia kerja. Lalu bagian yang ketiga membahas tentang solusi dan rekomendasi. Jadi bagaimana sih solusi dan rekomendasi atas kemiskinan dan pengangguran di era digital ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah harus adanya penguatan UMKM digital. Dengan apa? Jadi dengan pendampingan Go Digital, di mendorong UMKM Go Digital melalui pendampingan intensif guna menekan proyeksi angka pengangguran global sebesar 4,9 pada tahun 2026. Lalu akses pembiayaan fintech yang legal yang terawasi OJK, jadi UMKM ini merasa aman untuk transaksi setiap adanya transaksi. Lalu dengan menyederhanakan regulasi sehingga penyederhanaan aturan ekosistem startup lokal untuk mempermudah operasional bisnis dan mempercepat penciptaan lapangan kerja yang baru. Lalu sinergi antara teknologi dan kebijakan untuk memastikan pertumbuhan inklusif bagi pelaku usaha kecil di seluruh pelosok Indonesia. Lalu rekomendasi dan solusi yang kedua adalah interferensi pemerintah. Dengan apa? Dengan kartu prakerja. Jadi adanya upskilling dan reskilling. Jadi kebijakan Kementerian Keuangan dalam APBN mengalokasikan anggaran besar sekitar 10 triliun yang sudah dianggarkan untuk program perlindungan sosial produktif. Jadi ada kartu prakerja ini dianggap sebagai solusi digital untuk mengatasi skill mismatch yang sudah dijelaskan di tantangan tadi dan membekali para penganggur dengan keahlian yang relevan di pasar kerja digital seperti bagaimana cara untuk mengcoding, mendesain, mendigital marketing. Jadi ada program Kartu Prakerja ini adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Lalu untuk rekomendasi atau solusi dari kemiskinan dan pengangguran yang ketiga ada pendekatan keuangan dan peran BI atau OJK. Dengan cara apa? Dengan cara standarisasi KRIS. Jadi memudahkan masyarakat ekonomi dari yang rendah sampai yang ekonomi yang atas pun masuk ke ekosistem keuangan yang formal. Lalu edukasi dari OJK dengan adanya strategi nasional literasi keuangan atau SNLKI untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal yang sering menyasar ke penduduk miskin. Lalu solusi dan rekomendasi strategis yang terakhir itu ada namanya tadi strategis ya. Strategis yang terakhir itu strategis, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah pemerataan infrastruktur digital dengan mempercepat konektivitas 5G dan serat optik di wilayah terdepan, terluar, tertinggal untuk membuka lapangan kerja lokal. Lalu dengan integrasi kurikulum digital dengan revitalisasi kurikulum sekolah vokasi atau SMK dan perguruan tinggi agar berbasis output industri masa depan sehingga para siswa ini siap untuk terjun ke dunia yang serba melek digital. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.